Sudah, Bu. Oke. Baik, hari ini bahasan kita sedikit gitu ya. Cuma slide-nya kalau dibanding yang sudah Anda download barangkali bertambah sekitar 7 halaman gitu ya. Kembali lagi bertambah sekitar 7 halaman, tapi saya share untuk di LMS. Ternyata saya download sama Anda gitu ya, di pertemuan 1 itu udah saya share tapi nggak bisa. Jadi nanti bisa saya share untuk di Mas Adit, kalau WA saya itu juga kerekam sama kau ya? Iya. Ya. Oke, saya matikan kalau gitu. Baik. Ini kita bicara tentang LKPD. Kalau kita bicara tentang LKPD, saya tanya dulu sebelum tentang LKPD. Itu laporannya adalah laporan SKPD plus SKPK. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan karena bahasan kita tentang pemerintah daerah. SKPD dan LKPD. Oke, jadi ketika kita bicara tentang LKPD ini adalah sudah gabungan. Jadi laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang buat sih memang PPKD sebagai SKPKD, tetapi dia sudah merupakan laporan konsolidasi. Gitu kan ya. Konsolidasi dari apa? Dari SKP PKD. Kayaknya pada jago ini atau langsung diskusi gitu ya. Atau kalian saya share untuk materi latsar gitu ya. Oke, hari ini 3 pokok bahasan yang akan kita bahas terkait dengan perbedaan LKPD berbasis CTA maupun akrual, walaupun di tahun 2015 sebenarnya sudah antara CTA dan akrual. Kemudian bagaimana format dan isi LRA. Nah, yang ada di slide yang Anda download itu adalah laporan keuangan berdasarkan PP 71 berdasarkan SAP. Lebih simpel tentunya. Kemudian keterkaitan antara komponen dari LKPD ini nanti di belakang. Ada kalau itu di slide Anda ada. Nah, 3 pokok bahasan ini yang sebenarnya ya semuanya tentang LKPD. Satu pokok bahasan besar kita hari ini adalah LKPD. Formatnya malah adalah ke formatnya saja. Di samping saya sebenarnya sudah ada PP 71 gitu ya. Di lab. Saya tanya ke Anda lagi, pertanyaan kedua gitu ya. Kalau misalnya ada perbedaan antara SAP dengan Permendagri 77, kita pakai yang mana, saudara? Untuk pemerintah daerah tentunya ya. Ketika terjadi perbedaan antara SAP dalam hal ini adalah Permendagri 77 2020. Kita pakai yang mana? Mbak Sari mau coba jawab, Mbak? Oke, Permendagri, Bu. Oke, kita menggunakan Permendagri gitu ya. Kita catat itu. Jadi kalau terjadi perbedaan memang yang lebih rinci yang aturan yang memberikan pelajaran terkait dengan teknis karena ini Pemda tentunya adalah menginduk kepada Kemendagri. Jadi aturan yang digunakan adalah Permendagri. Nah, ini adalah komponen LKPD dari basis CTA ke basis akrual. Coba Anda lihat perbedaannya ada di mana. Kalau di PP 24 2005 CTA ataupun ini merupakan lampiran 2 di PP 71 itu ada 4 laporan. Jadi LRA, caleg, neraca, dan lab. Ini hanya mengingatkan sih barangkali juga Anda sudah belajar. Di Akpompus juga sudah dibahas ini. Jadi di PP 71 di lampiran 1 terutama di sini ada tambahan. Kalau kita lihat tambahannya adalah di mana, saudara? LPSAL untuk anggarannya, kemudian untuk keuangannya ada tambahan di LPE dan di LAP, gitu ya. Jadi di sini ada 4, di sini ada 1, 2, 3, ada 7 laporan yang harus dibuat dari mulai LRA, LPSAL, caleg, neraca, LPE,
LO dan LAK. Teman-teman sudah pernah melihat semua laporan ini? Kalau berdasarkan PP 71 tentunya teman-teman sudah lihat. Karena teman-teman sudah belajar terkait dengan akuntansi pemerintah pusat. Jadi kalau untuk PP 71 ini persis sekali dengan yang kita bahas di semester 5 kemarin. Sorry, saya kaget kok suruh nanti kok jadi kelompok gitu. Saya mau gabung kelompok yang mana gitu ya. Oke, nah ini perbedaan LKPD berdasarkan SAP CTA dan SAP akrual. Ini sama dengan slide Anda, hanya formatnya aja yang barangkali sedikit saya revisi supaya lebih mudah dibaca aja. Di sana satu slide kalau nggak salah, di sini saya jadikan 2 slide. Yang membedakan antara CTA di kolom 3 dengan akrual di kolom 4. Di sini yang pertama adalah terkait dengan basis akuntansinya. Kalau di PP 24 itu menggunakan CTA, sementara di PP 71 menggunakan akrual. Kemudian laporan keuangan dihasilkan tadi ya. Kalau di CTA itu LRA, neraca, lak dan caleg, sementara kalau untuk akrualnya itu ada 7. LRA, kemudian LPSAL, LO, neraca, LPE, laporan arus kas dan caleg. Ada tambahan terkait dengan LPSAL, kemudian LPE dan satu lagi apa saudara yang bertambah? LO-nya belum ada di CTA. Apa sih sebenarnya bedanya LO sama LRA? Ini review Akpempus sebenarnya. Apa bedanya LO sama LRA? Basis akrual dan kas. Ya, basis akrual dan kas. Terus bedanya ada di mana sih? Perbedaan berikutnya ada di mana? Selain basisnya, kas dengan akrual. Terus akibat perbedaan dasar itu, bagaimana di formatnya kalau kita bahas di sini, karena kita sedang membahas terkait dengan format laporan keuangan. Oh, ada surplus defisit. Di LO ada surplus defisit, terus? Kalau di LRA? Realisasi presentasi. Di Akpempus ya, Mbak Ina ya. Nanti kita lihat bagaimana di Akpemda, gitu ya. Terutama di Permendagri-nya. Ya, kalau kemarin di Akpempus ketika Anda ujian LRA itu nggak sampai surplus defisit, gitu kan ya. Tetapi nanti ketika Anda baca Permendagri di sana sampai surplus defisit. Yang membedakan sebenarnya adalah perbedaan akrual tadi, yang kalau di LRA itu disebut sebagai belanja, sementara ada beban-beban yang memang tidak mengeluarkan uang, jadi bukan belanja gitu ya. Kalau belanja itu kan mengeluarkan uang gitu kan. Ada beban-beban yang memang tidak mengakibatkan pengeluaran uang, tetapi kita masukkan sebagai bagian dari laporan operasional. Contohnya apa? Penyusutan gitu ya. Kemudian apa lagi? Beban dibayar di muka yang pemakaian persediaan, beban dibayar di muka yang sudah kita ambil manfaatnya atau kedaluarsa gitu ya, sudah lewat waktunya, itu juga kita masukkan ke LO, sementara di LRA tidak. Ini Mas Riki kok santai sekali, santai. Hari ini kuliah pertama atau sudah kuliah tadi? Nggak apa-apa Mas Riki, tenang. Yang penting wajahmu kelihatan. Ini kuliah pertama atau tadi sudah kuliah dulu? Pertama dan terakhir. Hari ini nggak ada kuliah lagi. Oke, bagus. Waktu adalah akun aset pada neraca. Ini yang membedakan. Tidak jarang tidak ada akun piutang di CTA. Saya ingat banget gitu ya, di tahun 2008 ada piutang pajak. Jadi ada rekanan yang belum bayar pajak gitu ya di stamp itu. Nah, saya mau memasukkan piutang ini, tetapi tidak ada akunnya. Akhirnya ya dengan saran dari Inspektorat Jenderal kita masukkan sebagai piutang pajak. Tapi kembali lagi, terus diakui di mana, di pendapatan atau di mana? Waktu itu nggak ada gitu ya, nggak ada. Masih, kalau Anda masih ingat di sini di CTA itu adanya adalah di ekuitas itu
ekuitas dana lancar, dana cadangan, dan satu lagi saya lupa, dana perimbangan di sana. Nggak ada yang untuk penyisian ini. Akhirnya apa? Lancar. Karena apa? Karena ini kan asumsinya akan diterima kurang dari 1 tahun. Tapi di CTA waktu itu belum diatur. Ya mungkin dari permasalahan-permasalahan seperti itu sehingga dibahas atau dirinci itu sudah memasukkan penyisihan piutang. Seperti penyusutan waktu itu belum ada di CTA. Di tahun 2008 saya membuat laporan keuangan sudah menghitung penyusutan dan kami memasukkan itu sebagai bagian dari LO dan neraca, tapi itu belum bisa diakomodir seperti itu. Tetapi begitu masuk ke mana, ke aktual, kita sudah bisa memasukkan biar di muka seperti itu. Karena di BLU waktu itu memang sudah harus laporannya, kita bisa membuat sistem akuntansi sendiri dan STAN sudah membuat sistem akuntansi waktu itu berdasarkan akrual. Jadi untuk piutang, untuk penyusutan, amortisasi, beban dibayar di muka itu kita akomodir di laporan yang berbasis BLU. Tetapi begitu dikonsolidasi ke laporan pemerintah yang masih SAP itu belum bisa. Itu di tahun 2008. Itu kan ya. 2015 saya sudah tidak di keuangan lagi gitu ya. Masih perbedaan terkait dengan kewajiban pada neraca. Tadi ya, kemudian tidak ada utang belanja. Ini pun waktu itu saya juga sempat mengalami kendala ketika terkait dengan hutang belanja ya. Apa kendala yang saya hadapi? Waktu itu ada belanja pembayaran rekening listrik di bulan Desember yang tentunya baru akan dibayar di bulan Januari. Gitu kan. Ketika tidak ada utang belanja di CTA, kemudian saya mengakui sebagai apa? Karena itu kan sebenarnya beban pada hutang gitu ya. Nah, di sini belum ada. Gitu. Nah, di akrual itu sudah bisa diakomodir. Ini sudah 99% lah atau 99,9 akrual sebenarnya. Kecuali masih ada LRA tadi karena memang pemerintah perlu tahu anggarannya seperti apa. Kemudian akun ekuitasnya. Oh, tadi yang saya sebut ya di sini dana investasi. Ekuitas dana lancar, investasi dan dana cadangan. Tapi yang ada di satker biasa atas KPD kalau sekarang yang kita bahas. Nah, sementara investasi dan cadangan itu kan adanya di PPKD atau kalau saya dulu berarti ada di BUN gitu ya. Di Kementerian Keuangan saja. Tapi sekarang sebagai satker biasa itu hanya ada satu ekuitas dana lancar. Nah sekarang lebih fleksibel, langsung semuanya digabung ke ekuitas. Itu cuma pendapatan saja LRA. Nah sekarang ada pendapatannya LRA sama LO. Kalau belanjanya dibedakan tapi pendapatannya sama ya. Cuman strip LRA dan strip LO. Bukan di LO-nya pendapatan tidak. Karena pengertian penerimaan sendiri itu belum tentu sebagai pendapatan. Gitu kan ya, belum tentu sebagai pendapatan. Enggak semua penerimaan kemudian merupakan pendapatan negara. Anda pasti sudah paham itu gitu ya. Oke, berikutnya adalah akun belanja. Kalau dulu di CTA hanya ada belanja, sementara ada belanja LRA dan BLO. Nah, ini kemudian tanggal efektifnya, efektif tahun 2005 dan efektif tahun 2010 tetapi bertahap. Jadi seharusnya 2015 sudah wajib menggunakan akrual. Ya, sudah wajib menggunakan akrual. Kalau di pusat sih hampir semuanya waktu itu sudah menggunakan akrual. Salah ya. Oke, ini perbedaan LKPD berdasarkan SAP, CTA, dan akrual. Sebenarnya sama tadi ya, ini nggak perlu saya ini dalam bentuk narasi saja. Jadi saya skip aja ini. Nah ini,
basis akuntan laporan pelaksanaan anggarannya terdiri dari LRA dan LP-SAL. Ini basisnya adalah kas. Kemudian untuk laporan finansialnya ada neraca, LO, dan LPE. Ini basisnya adalah akrual. Kemudian caleg dan lak. Tentunya kalau lak ya basisnya adalah kas, seperti itu ya. Ini persis sekali kan, atau jangan-jangan slide-nya pun persis ini dengan di Akpompus kemarin. Sama enggak? Kayaknya sih bentuknya juga mirip seperti ini slide-nya karena memang sama pembahasannya ya. Bahasanya memang sama. Saya lanjutkan, kita mulai masuk ke bagian-bagian dari laporan keuangan itu. Yang pertama adalah LRA. Kalau kemarin kita artikan sebagai laporan realisasi APBN, nah sekarang adalah laporan realisasi APBD gitu ya. Karena kalau di SAP-nya kan APBN garis miring APBD gitu ya. Jadi di sini adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan. Nah, nanti kalau misalnya di SKPD tentunya yang pembiayaan ini tidak ada. Kemudian manfaatnya ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau anggaran tahun berjalan. Berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan satker pemerintah daerah dalam hal ini dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Nah, ini yang kadang-kadang saya bingung kalau menilai pekerjaan mahasiswa ya. Karena banyak mahasiswa itu yang membuat LRA tapi tidak komparatif 2 tahun. Gitu ya. Itu. Nanti kita coba lihat formatnya seperti apa. Strukturnya di sini adalah terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan. Ini hanya untuk PPKD. Kalau SKPD tentunya adalah pendapatan dan belanja saja. Seperti itu. Nah, ini masih di LRA gitu ya. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah SAL. Ketutup foto Anda nggak ya? Kadang-kadang kalau ini ketutup kamera Anda. Di tahun anggaran jadi hak Pemda dan tidak perlu dibayar kembali. Jadi di sini ada PAD, ada pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Terus apa itu belanja? Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi SAL di tahun anggaran dan tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali. Ini tentunya Anda juga sudah sekedar mengingatkan kembali ya. Jadi pendapatan itu adalah sesuatu yang tidak berharap kembalinya. Belanja juga gitu. Seperti Anda belanja itu kan nggak ada yang balikin ya. Ya udah Anda belanja berarti uang Anda keluar. Nah, untuk belanjanya ini terdiri dari belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer. Pembiayaannya setiap penerimaan pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang pembiayaan dengan pendapatan dan belanja. Jadi kalau pembiayaan itu harus dibayar kembali atau diterima kembali. Pembiayaan ini untuk penerimaannya berasal dari pinjaman atau divestasi, pengeluarannya berasal dari pembayaran kembali atau pemberian pinjaman. Pengeluarannya jadi kita memberikan pinjaman kepada daerah lain atau dari pusat ke daerah, seperti itu. Oke, ini formatnya. Kalau Anda tidak jelas, Anda bisa langsung melihat di SAP. Untuk yang saya pegang, SAP-nya ini yang lengkap ya, jadi halamannya banyak banget gitu ya. Di sini saya hanya akan melihat poin-poinnya saja, tapi tidak melihat secara laporan anggaran. Laporan anggaran terdiri dari pendapatan, kemudian ada pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, ada rinci, kemudian transfer, pemerintah pusat lainnya, dan lain pendapatan yang sah. Ini ya. Oke. Nah, kemudian ada belanja. Ada belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, masih ada transfer gitu ya. Transfer
bagi hasil, kemudian pembiayaannya ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Ini sama format berikutnya. Ya ini yang mahasiswa kadang-kadang hanya membuat satu yang membuat kami kadang bingung untuk menilainya. Di sini dia hasil gitu ya. Kemudian di sini prosentase dan di sini adalah realisasi di tahun sekarang. Gitu kan. Kadang-kadang hanya sampai kolom ketiga saja. Tidak ada komparasi dari tahun sebelumnya. Jadi anggaran 2000 kalau sekarang berarti 2020 lah ya yang kemarin tuh. Nah, ini harusnya 2019. Nah, yang terakhir ini jarang sekali yang kemudian mahasiswa membuat, hanya sampai realisasi saja. Lain saran saya sih disiapkan format seperti ini. Kalau perlu sudah lengkap di sininya ditulis semuanya akun-akunnya gitu ya. Tinggal nanti yang digunakan yang mana. Buat aja dulu di Excel gitu ya. Kan nggak mungkin kemudian semua tetapi ketika Anda sudah menyiapkan format secara penuh, ketika Anda harus menyalin ke dalam kertas, Anda tinggal menyalin yang memang ada angkanya saja. Gitu ya. Jadi Anda sudah punya format lengkapnya dulu, mumpung waktunya masih panjang. Saya nggak tahu sih nanti Anda apakah masih online ataupun offline, karena Mas Menteri sudah bilang Juli itu masuk gitu ya, itu Mas Menteri. Kami belum membicarakan sampai sana, jadi saya belum tahu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan LPSAL. Ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kembali lagi komparasi di sini ya. Ini adalah tahun sekarang dan ini adalah tahun sebelumnya. Gitu kan? Kalau Anda berada di tahun 2020 aja yang saya ambil ya, karena 21 belum berakhir. 2020 di sini X1-nya berarti X0-nya adalah 2000. Isinya apa? Ini sebenarnya kalau Anda lihat, ini kalau di akuntansi keuangan seperti laporan apa, saudara? Ada yang masih ingat ini laporan apa kalau di akuntansi keuangan? Atau pengantar akuntansi ya? Apa? Ekuitas? Ada yang lebih mirip lagi sebenarnya, LPSAL. Ekuitas kan memang ada nanti LPE. Harus kan? Formatnya. Di korporasi, saudara. Di korporasi apa, saudara? Laba rugi. So, laba rugi bentuknya cuma sesederhana ini, Mbak. Income statement ya, Bu. Income statement sama laba rugi apanya? Saudaraan itu ya, cuma lahir di Inggris sama di Indonesia. Sudah pada lupa ternyata. Ini sama dengan laporan laba ditahan atau returning statement gitu ya. Jadi saya ibaratkan adalah laba yang ditahan tahun sebelumnya sebenarnya. Ini kan pendapatan dari tahun sebelumnya. Returning ini ya. Saldo anggaran lebih awal, kemudian penggunaan SAL. Dulu Anda ingat kalau di returning itu ada yang digunakan untuk dana cadangan misalnya, untuk pelunasan obligasi. Gitu ya. Kalau di sini adalah penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, seperti itu ya. Kemudian sisa lebih kurang pembiayaan anggaran. Ini 1 dikurangi 2. Kemudian di sini ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya kalau memang ada kesalahan. Kesalahan tentunya bisa menambah anggaran lebih gitu ya. Lain-lain ini bisa diisi perubahan kebijakan akuntansi dan seterusnya. Suara apa itu dari kubikel sebelah?
Oh, dari handphonenya Pantori kayaknya. Oke. Ini silakan nanti Anda paham dan dihafal, dipahami, karena pada prakteknya nanti ini juga sudah ada di aplikasi sebenarnya, di aplikasi. Tapi Anda perlu paham apa-apa yang harus dimasukkan ke dalam laporan ini, gitu ya. Kalau hafalnya sih nggak usah. LO ini menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan LO, beban dan kegiatan non-operasional, dan luar biasa yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Neraca pun iya kayaknya sih ya. Manfaat dan tujuan. Melengkapi informasi terkait dengan pendapatan dan belanja dari sisi basis akrual. Karena kalau kita hanya LRA saja, tentunya ada beban yang di sana. Ya tadi seperti yang kita bahas di penyusutan belum, amortisasi belum, gitu kan ya. Biaya belum. Jadi manfaat berikutnya adalah melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, LPE dan neraca mempunyai keterkaitan yang jelas. Ini nanti akan kita bahas di akhir gitu ya, keterkaitan antara LO, LPE dan neraca. Strukturnya seperti apa? Isinya ada pendapatan LO, beban, surplus defisit dari operasi. Ini ya Mbak Ina ada di sini ya. Kalau ya, Pemda ada gitu ya. Sebelum pos luar biasa dan seperti itu. Ini penjabaran masing-masing masing-masing akunnya. Jadi pendapat itu hak pemerintah sebagai penambah kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu apa sih saudara sebenarnya? Dari tadi kita bilang kekayaan bersih. Apa yang dimaksud dengan kekayaan bersih di sini? Sama ini dengan yang di kampus apa saudara? Mas? Aset tanpa equity dikurang liability. Kekayaan bersih kurang tepat. Ada yang lain? Barusan siapa yang ngomong ya? Tidak nampak di saya. Ricky, Bu. Oh, Ricky. Kurang tepat, Ricky ada yang mau melengkapi? Kekayaan bersih itu ya ekuitas, saudara. Jadi dengan kurangi dengan gitu ya. Justru kekayaan bersih itu adalah ekuitas gitu. Kewajiban pemerintah sebagai pengurangan kekayaan bersih termasuk transfer. Ini beban bagi hasil, bantuan keuangan, penurunan nilai aset maupun konsumsi aset. Kemudian ada kegiatan non-operasional. Ini surplus defisit yang bukan dari operasi rutin, namun bukan dari kejadian luar biasa. Akun luar biasa. Ini adalah pendapatan merupakan operasi biasa dan biasanya tidak dapat diprediksi dan atau dari kejadian yang di luar kendali pemerintah. Apa ini contohnya saudara yang terakhir ini? Panjang sekali ininya penjelasannya gitu ya. Pendapatan beban dari kejadian yang bukan biasa. Hari ini tentunya teman-teman dengar di mana? Di Pulau Rote ya, di Tendau sedang ada apa hari ini? Di NTT ya. Pandemi mah di mana-mana. Di NTT kemarin dan hari ini ada apa saudara yang sudah baca? Banjir, Bu. Banjir, kemarin banjir, terus ternyata itu dari mana? Ada badai juga ya? Ada badai juga. Nah itu kan kejadiannya luar biasa gitu ya. Artinya, oh kan ada BMKG Bu. Ya, tapi kan BMKG juga tidak bisa memprediksi itu kapan akan terjadi. Pada saat apa?
sudah dekat begini baru BMKG tahu, tapi pada saat penyusunan anggaran kan belum ketahuan mau kapan. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai kejadian luar biasa. Emang siapa yang mau merencanakan ada gempa, ada banjir, ada apa, ada badai, kan enggak gitu ya. Jadi tidak ada yang merencanakan itu. Enggak ada kan, Bi? Ya, kalau bisa nggak ada gitu ya. Maksud mau direncanakan hal-hal seperti itu gitu kan. Gitu. Nah, ini untuk formatnya, karena ini mau biar dicukupkan dalam satu halaman tentunya menjadi sangat kecil, tetapi Anda bisa lihat kembali lagi di PP 71-nya langsung. Di sana ada 2 halaman. Di sini saya juga 2 halaman. Oh, 1 halaman dicukupkan gitu ya. Dicukupkan. Padahal di PP 71 itu ada 2 halaman. Ini saya baca dari PP 71 saja gitu ya. Jadi di sini pertama adalah dari kegiatan operasional. Ada pendapatan, kemudian ada beban. Yang membedakan tadi di sini ya. Kemudian ada surplus divisi, ada pos luar biasa, ada pos luar biasa. Nah, pos luar biasa di situ dibagi menjadi pendapatan luar biasa dan beban luar biasa. Sama halnya ketika dulu Anda belajar terkait dengan extraordinary item. Di sana ada pendapatan lain-lain dan beban lain-lain gitu ya. Kembali lagi formatnya, kalau Anda lihat ini adalah komparasi juga gitu ya. Oh, sorry. Ini komparasi 20x1 berarti yang tahun berjalan, kemudian tahun sebelumnya 20x0, ada kenaikan dan penurunan berapa dan prosentasenya berapa. Tetap menunjukkan komparasi, tapi letaknya aja yang berbeda dengan tadi LRA gitu ya. Tadi LRA kan justru ini di paling belakang. Formatnya yang berbeda antara LRA dengan LO. Gitu ya. Kembali lagi, tolong ini difahami, tidak usah dihafal. Ya, nanti langsung salah satu membuat format ini lengkap gitu ya di Excel, sehingga nanti kalau ujian atau latihan tinggal mudah. Jadi dibuat aja lengkap gitu ya. Bagaimana LO untuk Pemda gitu ya. Dulu Anda mungkin sudah bikin LO untuk pusat, tapi Pemdanya akan disiapkan. Juga saya minta, itu ada kakak tingkat yang sudah bikin, kalian bisa minta aja gitu ya. Ada kakak tingkat ada yang sudah rajin, tapi nggak selengkap ini. Dia bikinnya hanya dibutuhkan saja. Jadi saran saya Anda benar-benar membuat akun secara lengkap, nanti tinggal disesuaikan mana-mana yang memang dibutuhkan di soal. Kelas ini ada yang jago Excel? Siapa jago Excel kelas ini? Ada yang jago Excel siapa kelas ini? Yang jago langsung di linknya, jadi ketika buat jurnal sudah menjadi mudah. Itu maksud saya. Jadi ujian kan yang biasa aja malah nilainya kemudian menjadi bagus. Karena kadang-kadang anak yang pandai itu nggak mau dengan strategi saya udah bisa gitu ya. Jadi nggak percaya dengan strategi yang dibuat oleh teman-temannya. Perlu sekali itu ya strategi ya. Nah, kemudian LPE, ini laporan yang menyajikan informasi kenaikan penurunan ekuitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Menjelaskan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Kalau dibilang entitas pelaporan, berarti di sini adalah PPKD sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Isinya sih mirip dengan tadi LP SAL gitu ya. Tapi di sini kalau Anda di sini adalah awal. Sementara tadi LP SAL apa di sini? SAL dari tahun sebelumnya. Kalau ini adalah ekuitas awalnya. Kemudian surplus defisit pada periode bersangkutan berarti diambil dari LO. Koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas. Kemudian saldo RK PPKD untuk LPE SK PD ini nanti ketika kita membuat konsolidasi. Gitu ya. Kalau kemarin di pusat apa yang kita eliminasi saudara pada saat konsolidasi, masih ada yang ingat? Yang dieliminasi apa di pusat?
Di semester 5 kemarin, pada saat membuat LKPP, ada yang dieliminasi, apa saudara? Yang ada di pusat dan di daerah di pusat dan kok di pusat? Di pusat itu berarti maksud saya adalah di bunnya. Apa saudara? Ya bukan Mas Saiful. Di Bu, desa yang medical kemarin di apa? Dihapuskan enggak? iya Bu, akun-akun antar entitas. Ya, akun-akun antar entitas atau resiprok gitu ya. Timbal balik itu adalah akun timbal balik. Nah, kalau di daerah akun timbal baliknya adalah RKPPKD dan nanti ada SKPD gitu ya untuk LPI SKPD. Makanya karena ini RK-nya PPKD, ini sebenarnya yang nyatet hanya di SKPD. Nggak mungkin di SKPD mencatatnya adalah RK SKPD sendiri, enggak gitu ya. Ini adalah untuk akun-akun yang diterima SKPD dari PPKD gitu ya. Makanya disebutnya adalah RK PPKD. Nah, di sini ketemu ekuitas akhir. Seperti itu. Ini formatnya cukup sederhana, persis sekali dengan yang pusat kalau formatnya ya. Ekuitas awal, serta defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan, kemudian koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain, dan ketemulah ekuitas akhir. Kembali lagi ini berdasarkan PP 71. Seperti itu. Untuk neraca, Anda sudah hafal banget kalau neraca ini. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas. Pelaporan mengenai ini adalah pada tanggal tertentu saja. Manfaat informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas agar pemerintah pusat daerah pada tanggal tertentu. Isinya aset, kewajiban dan ekuitas. Gitu ya. Ini ada, kenapa cepat sekali. Jadi yang boleh mengadakan investasi jangka panjang dan hutang jangka panjang di sini hanya PPKD. Gitu ya. Hanya PPKD saja. Format neracanya ini ada 2 halaman ya. Ada asetnya juga dibagi menjadi aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap pendek dan jangka panjang. Di sini ekuitas gitu ya. Jadi tentunya adalah merupakan angkanya dari mana? Ekuitas akhir di LPE, saldo ekuitas akhir di LPE. Seperti itu. Berikutnya adalah laporan arus kas. Ini mengulang semuanya sebenarnya kalau menggunakan PP 71 ya, karena Akpopus dulu kita juga menggunakan PP 71. Hanya ada sedikit perbedaan-perbedaan saja. Oke. Berikutnya adalah untuk laporan arus kas. Jadi di sini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah dan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas. Tentunya di sini adalah pemerintahan daerah selama periode tertentu. Jadi di sini sebenarnya seperti yang mungkin juga sudah Anda paham di akuntansi keuangan ataupun di sini hanya menggunakan satu akun saja terkait dengan kas. Hanya saja lebih detail kasnya berasal dari juga dibagi menjadi investasi dan pendanaan. Persis seperti yang Anda pahami di akuntansi keuangan. Dan lebih kemarin di semester 5 Anda juga sudah belajar di ada akun-akun transitoris. Akun-akun yang memang belum ada anggarannya seperti itu ya. Ini bentuknya gitu ya. Ada
aktivitas operasi dimulai dari arus masuk. Ini kalau Anda ingat dulu ketika Anda belajar arus kas di akuntansi keuangan, metode yang digunakan apa Mbak Putri? Ini metode langsung apa tidak langsung Mbak Putri? Tidak langsung ya Bu. Masa tidak langsung itu dulu dimulai dengan apa saudara? Dimulai dengan laba dulu kan? Kemudian disesuaikan dengan kenaikan dan penurunan di dalam aset lancar dan kewajiban lancar. Sementara di sini langsung penerimaan dan pengeluaran gitu dan pembayaran. Jadi di sini sebenarnya mengadopsi metode 71 itu untuk arus kas yang menggunakan metode langsung. Pajak daerah berapa ya? Penerimaan retribusi daerah berapa ya? Dihitung semuanya penerimaan dan pembayarannya untuk apa saja. Ini semuanya pasti sudah ada catatannya kan? Di jurnalnya nanti ada, di buku besarnya ada. Berarti ini kan melihat saldo terkait dengan pembayaran pegawai, barang, bunga, jadi dan seterusnya. Itu ya. Ini menggunakan metode langsung dan ini hanya dibuat oleh PPKD. Kemudian arus kas dari investasi, ini arus kas masuknya tentunya pencairan dana cadangan, penjualan aktif atau tetap ini ya. Aktif atau tetap semuanya sebenarnya kan tanah, peralatan dan mesin dan seterusnya sampai bawah. Kemudian di sini adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, BUMD ya. Kemudian di sini penerimaan penjualan investasi non permanen. Ini sampai dengan investasi. Berikutnya keluarnya ya tadi berarti untuk perolehan ya. Itu. Nah, untuk aktivitas pendanaannya kembali lagi dari yang masuknya dulu, kas masuknya apa saja. Ini ada pinjaman dalam negeri gitu ya, tapi macam-macam di sini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan. Ini terutama untuk yang dari lembaga keuangan, bank dan bukan bank. Ini untuk daerah ini kemudian tidak semua dilakukan ini ya. Ini untuk pinjaman itu boleh daerah, tetapi yang melakukan adalah PPKD. Bahkan itu pun ada syarat-syarat tertentu. Mana-mana daerah yang kemudian bisa diberikan pinjaman. Tentunya adalah dilihat apakah kemudian PAD-nya bisa untuk membayar pinjaman ini atau tidak. Seperti itu. Kemudian ada arus kas. Kemudian ada pemberian pinjaman kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, BUMD tadi ya. Kemudian pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya. Nah, ini ketemu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dibuat selisihnya saja. Ini kembali lagi aktif ya, komparatif. Nah, untuk arus kas dari transitoris ini yang tidak ada di akuntansi keuangan dulu gitu ya. Kalau dulu adalah non-cash activity, aktivitas yang tidak melibatkan kas. Jadi di sini arus masuknya dari mana untuk transitoris? Ini adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga. Ini kan sebenarnya bukan pendapatan dan bukan belanja ataupun beban, gitu ya. Karena ini adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga ini nanti akan dibayarkan ke pihak lain lagi. Cuman kalau belum berarti di sini masuk sebagai transitoris antara gitu ya. Kemudian arus keluarnya adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga ketika ini sudah dibayarkan. Contohnya adalah BPJS, Taspen gitu ya. Ketika diterima dan sampai dengan pembuatan laporan arus kas itu belum disetorkan kepada pihak-pihak yang tadi mengurus dana Taspen, dana BPJS itu tentunya masih merupakan transitoris di sini. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, ya tinggal kita bersihnya, tinggal ditotalkan, ditambah dengan kas awalnya, di sini saldo kas di
di BUD dan kas bendahara pengeluaran gitu ya. Saldo akhir merupakan saldo akhir kas di BUD dan kas di bendahara pengeluaran. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan ditambahkan lagi keterangan ceknya, berarti saldo akhir ini harus sama dengan akun kas di neraca. Sampai sini saudara? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau belum, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, atau bahkan saya bilang ini adalah ruhnya laporan keuangan. Kita kalau hanya membaca laporan keuangan, kita hanya tahu angka saja, tahu perkembangan dari tahun sebelumnya, tapi tanpa tahu dalamnya itu seperti apa. Nah, untuk tahu dalamnya, kita lihatnya di caleg gitu ya. Manfaatnya apa? Tujuan dan manfaatnya adalah memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kemudian, untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Kasnya kita, tapi begitu melihat calegnya kita menjadi tahu. Metode yang digunakan untuk penyusutan apa? Di neraca hanya muncul akumulasi penyusutannya, di LO hanya muncul beban penyusutan. Tapi kita baru tahu apa yang digunakan, bagaimana cara menghitungnya ketika kita sudah membaca atau memahami calegnya. Ini karena teman-teman sudah sudah PKL, barangkali sudah lebih memahami apa itu laporan keuangan benar-benar di dunia sana, di dunia nyata gitu ya. Itu. Walaupun di instansi pusat semua. Ini struktur dari isi caleg ya, informasi yang harus ada. Ini informasi pokok yang harus ada, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Disebutkan unitnya apa gitu ya. Unitnya apa untuk PPKD-nya dan SKPD-nya, ini entitas akuntansi, SKPD-nya mana aja sih yang ada di dalam laporan itu. Disebutkan satu persatu. Jadi tebel kadang caleg gitu ya. Kemudian ada itisan pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan. Ini kendala dan hambatannya. Kemudian informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih tadi, metode penyusutannya apa gitu ya. Pengakuan pendapatannya gimana, itu semuanya ada di caleg. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Jadi masing-masing angka itu dijelaskan sumbernya dari mana, gitu ya, per pos. Informasi yang diharuskan oleh PSAP pemerintah yang belum disajikan. Informasi lainnya yang diperlukan, ini geser, cuma jari saya dekat banget dengan keyboard, langsung geser sendiri ya. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Walaupun bisa jadi di sini bukan tidak ada angkanya, tetapi ketika itu perlu kita SKPD-nya atau pemerintah Pemda-nya itu sedang ada perkara hukum misalnya, yang nantinya bisa jadi berpengaruh dengan pengeluaran ataupun mungkin pendapatan. Kemungkinan kecil sih kalau perkara hukum ada pendapatan. Ada sih kerugian negaranya mungkin balik gitu ya. Itu harus diungkapkan dalam caleg walaupun nominalnya belum ada di dalam laporan keuangan. Kalau dulu kita sebut sebagai kontingensi gitu ya di laporan keuangan. Jadi pendapatan ataupun belanjanya itu akan muncul ketika kejadiannya terjadi, peristiwanya terjadi gitu ya, seperti itu. Ini untuk calegnya. Kalau caleg tidak ada formatnya ya. Nah, sampai sini saudara, itu tadi semuanya adalah laporan Pemda yang diambil dari PP 71. Ini tambahan dari saya terkait dengan laporan SKPD. Kenapa saya tambahkan? Walaupun saya tadi bisa sampaikan, yang ada di SKPD cuma ini gitu ya. Cuma pendapatan belanja gitu kan. Tapi kenapa saya sampaikan di slide terpisah? Karena memang UTS-nya nanti kan SKPD gitu ya. SKPD, jadi Anda nggak perlu membuat tadi yang di depan semuanya, nggak perlu. Jadi ketika Anda diminta untuk membuat laporan realisasi anggaran, ya cukup Anda sajikan pendapatan belanja, gitu ya.
Pendapatannya juga pendapatan asli daerah saja untuk di SKPD. Nah, dirinci lagi gitu ya. Belanjanya cuma ada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Nggak ada itu belanja bunga, subsidi, dan seterusnya nggak ada. Jadi nggak usah ditulis yang memang tidak ada di SKPD. Kemudian belanja modal. Di sini jumlah belanja berapa dan di sini ada surplus defisit. Gitu ya. Ini ada di Permendagri 77 untuk formatnya. Lebih simpel, tidak usah Anda buat semuanya. Tapi untuk belakangnya sini kolom-kolom di belakangnya sama. Jadi anggaran, realisasi, prosentase, dan realisasi tahun sebelumnya tadi ya. Gitu. Ini untuk LRA. Kemudian untuk LO. LO-nya juga tidak usah dibuat semuanya. Karena tidak semuanya ada di SKPD. Jadi di sini hanya kegiatan operasional, pendapatan, PAD, dan di sini adalah beban. Bebannya juga hanya ada beban operasi, kemudian di sini beban penyusutan dan amortisasi. Beban lainnya ada, kalau sampai nanti Anda diminta membuat SKPD kemudian ada beban bunga, nah itu pasti sudah salah karena SKPD tidak menyelenggarakan hutang piutang. Yang ada adalah di hutangnya itu ada di PPKD sebagai BUD. Gitu kan ya. Kemudian di sini ada jumlah bebannya berapa, kemudian diselisihkan antara pendapatan dan beban, ketemulah surplus defisit LO. Ini yang tadi Inah mengatakan kalau di pusat nggak ada gitu ya Inah ya. Tetapi di Permendagri 77 di sini muncul, lebih mudah muncul sebenarnya. Karena nanti kita tinggal masukkan ketika kita menyusun LPE-nya, gitu kan. Ini kan laporan laba rugi sebenarnya. LO itu adalah laporan laba rugi. Gitu. Oke, saya coba-coba curi-curi dengar dari sebelah gitu ya. Oke, ini untuk neraca SKPD. Kalau neraca SKPD hampir sama ya, cuma di sini hanya ada ekuitas saja gitu ya. Ekuitas saja tentunya. Nah, di sini ada surplus defisit dari LO, kemudian ekuitas untuk dikonsolidasikan. Kewajibannya, kalau kewajiban yang ada di dalam SKPD tentunya hanya kewajiban jangka pendek saja. Karena yang boleh menyelenggarakan kewajiban jangka panjang itu PPKD. Kalau asetnya tentunya sama, ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Kemudian terakhir adalah LPE. LPE-nya di sini ada ekuitas awal, ada surplus defisit LO, ada dampak kumulatif kalau ada gitu ya. Kemudian ada silpa ataupun sikpa, kemudian ada koreksi nilai persediaan, kemudian lain-lain. Kalau yang sering keluar di ujian atau yang bisa dipastikan keluar di ujian itu adalah koreksi nilai persediaan. Kalau selisih revaluasi aset jarang gitu ya. Gitu. Karena nanti larinya berarti pada saat Anda menghitung asetnya harus ada revaluasi gitu kan. Menghitung penyusutan di akuntansi pemerintah aja masih banyak yang bingung karena mindset Anda sudah terlanjur akuntansi keuangan. Padahal sebenarnya akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu lebih simpel gitu kan. Lebih simpel, tidak dihitung per bulan tapi langsung per semester gitu. Jadi semester 1 itu dimulai dari Anda beli di 1 Januari maupun di 30 Juni itu tetap aja dianggap penyusutannya 1 semester misalnya. Tapi Anda mesti sering salah di cara penghitungan penyusutan karena yaitu mindsetnya sudah mindset akuntansi keuangan yang dihitungnya adalah per bulan. Tapi semoga kelas ini enggak nanti ya. Kemudian di sini adalah ekuitas akhir. Seperti itu. Nah, ini untuk calegnya, hampir sama calegnya. Bab 1 berisi pendahuluan, kedua adalah ikhtisar capaian kinerja, kemudian penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan penjelasan atas informasi non-keuangan SKPD dan penutup. Ada 5 bab di sini ya. Ada 5 bab untuk SKPD. Formatnya ini sudah ada di Permendagri. Berkaitan antar laporan. Gitu ya. Jadi untuk anggaran itu yang dibuat LRA, silpa, dan laporan perubahan sal
LRA itu ada di Silpa, kemudian menghasilkan LPSA, sebenarnya seperti itu ya. Kemudian untuk basis akrualnya atau disebut dengan laporan finansial, di sini LO, sehingga ketemu surplus defisit LO, ini masuk ke laporan perubahan ekuitas, muncullah ekuitas akhir. Nah, ekuitas akhir ini nanti yang akan muncul di neraca. Seperti itu. Ini keterkaitannya tadi saya sampaikan gitu ya. Kita coba di laporan operasional. Ini kalau di kelas saya dulu di Akompus juga sudah saya sampaikan ini gitu ya. Saya tidak tahu di kelas ini barangkali juga pendapatan, misalnya pendapatan 500, ada beban 200, berarti ada di surplus sebesar 300. Kemudian ada kegiatan non operasionalnya 600 misal 60 sorry, berarti ada surplus defisit LO-nya adalah 360. Sorry sebentar saudara. Pamukti kami persilakan untuk melanjutkan pada aktivitas berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak. Oke. Luar biasa ya, ini ya. Harusnya hari ini ada rapat saudara, tapi saya nggak sanggup 3 Zoom gitu ya. Itu apa ya di sebelah gitu ya. Nah, kemudian untuk sorry sebentar. Oleh Bapak Abdul Lutfi, SKMMSI, Widya Ahli Muda dari Badan Pelatihan Kesehatan terkait materi sikap dan perilaku bela negara. Yang kedua yaitu nilai-nilai dasar. Oke. Perubahan ekuitas sekarang. Coba kita lihat apa pengaruh dari LO ke LPE. Ini ekuitas berarti diambil dari tahun sebelumnya. Nah, ini kaitan adalah surplus defisit yang berasal dari LO ini kita pindahkan plus defisit LO di LPE. Kalau ini surplus tentunya menambah gitu ya, karena kebetulan di sini ada surplus berarti menambah. Kalau defisit ya berarti berkurang, walaupun defisit jarang terjadi ya. Defisit jarang terjadi di pemerintah. Itu kan. Karena kalau defisit akhirnya nanti dibuatnya dengan apa? Dibuat pembiayaan. Apalagi kalau KPD gitu ya. KPD itu kan uangnya dari PPI. Sangat jarang sekali defisit, kalaupun itu ya imbang nol, surplus maupun defisit. Nah, ketemulah ekuitas akhir 1360. Nah, ekuitas akhir ini nanti yang akan masuk ekuitas di akun ekuitas di neraca. Seperti itu. Barangkali itu saudara yang yang bisa saya sampaikan terkait dengan LKPD hari ini. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas apa belas ini kok pada diam, saya agak bingung kalau mahasiswanya diam gitu ya. Ngerti apa bingung gitu. Apalagi kita terpisah jarak ini ya. Saya tidak bisa mengamati wajahnya satu persatu ini. Kalau di kelas itu kelihatan nih wajah-wajah bingung, wajah-wajah ngantuk, itu kelihatan banget kalau di kelas. Kalau di Zoom kayak gini agak susah gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang membutuhkan materi ataupun link presensi dan juga beberapa hal lain terkait dengan workshop ini, Bapak Ibu sekalian silakan untuk mengakses link yang sudah bisa difahami saudara apa yang saya sampaikan? Oleh teman-teman panitia. Halo. Apa karena ini mengulang semua dari Akompus gitu ya, jadi teman-teman sudah mengerti gitu ya. Oke, ya sudah. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, ini ada latihan. Kalau ini latihan untuk seluruh kelas ya. Jadi di sini ada neraca, kemudian ada silpa tahun 2019, ada ekuitas awal. Anda diminta untuk menyusun
LRA LPSAL untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Kemudian LO, ini datanya cuma sedikit, jadi Anda bisa langsung coret-coret, atau barangkali ada yang langsung bisa menjawab, silahkan. Ini dalam rangka membahas yang ini tadi sebenarnya, keterkaitan antar laporan. Silahkan dicoba, atau ada yang mau langsung boleh. Jadi insya Allah untuk saya sudah siap. Oh alhamdulillah. Baik Pak Buku, alhamdulillah telah hadir sama kita. Pak Buku, kita langsung saja Pak untuk Ini saya stop saja supaya Anda nanti yang sudah selesai, Anda sudah punya apa? Sudah punya slide untuk yang latihan tadi. saya Wendy. Bisa share screen. Share screen-nya sudah bisa. Jadi Anda bisa coret-coret, dan yang mau langsung Excel-nya ditunjukkan untuk kita bahas, silahkan. Sambil portal ini butuh waktu ternyata. Silahkan kalau ada yang mau langsung ya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Siang ini saya kebagian pemaparan tentang ini penyamaan persepsi, tapi saya kira justru kita harus beragam di sini. Tetapi ada garis yang sama lah, itu yang paling penting. Saya izin share dulu. Silahkan saudara. Salah ini mohon maaf. Sebentar Pak, salah sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menuliskannya di link atau mengakses link yang sudah kami informasikan di chatbox, dan juga materi-materi yang telah kami upload, Bapak Ibu sekalian dapat mendownload. Siapa yang mau coba? Belum ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan lebih mudah untuk mengikuti pelatihan ini. Baik, sudah muncul? Sudah Pak, silakan lengkap. Baik, kita mulai saja, mungkin pintas dulu lah mengenalkan diri saya dulu ya. Ini nama saya. Tadi akhirnya pada klik absensi ya saudara. Setelah bisa tadi pada klik absensi ya. Halo. Email saya, nomor telepon saya, dan saya lagi di Bogor. Halo teman-teman. Baik, kita Iya, Bu. Tadi pada klik absensi. Ya, karena tadi sudah saya klik hadir, ketika Anda klik lagi jadi berubah tidak hadir gitu ya. Makanya pas saya cek loh portalnya kenapa jadi tidak hadir, karena tadi saya sudah klik hadir dan Anda klik lagi. Pilihnya cuma 2 kan, hadir tidak hadir. Begitu Anda klik lagi jadi tidak hadir. Sudah selesai coret-coretannya. Silahkan. Siap ya. Zoom-nya mungkin. Kalau ada yang belum jelas juga boleh, silahkan mau ditanyakan. Risiko yang sangat besar di sini. Satu, dia tidak menumbuhkan karakter learning. Yang kedua, dia bisa saja mendeliver ilmu pengetahuan dan skill yang obsolete gitu. Ya, obsolete, skill yang ditumpuk, diakumulasi dari zaman sebelumnya, mungkin pada zaman analog. Semuanya wajib mencoba ya. Silakan dicoba untuk membuat tadi. Sudah download materinya semua kan?
Kalau yang perubahan tadi sedikit, bisa nanti saya share di WA setelah ini gitu ya. Saya share di WA sekarang deh. Oh, saya nggak nyalain WA tadi ya. Saya tutup tadi WA-nya. Karena itu memberikan suasana untuk menemukan aktif tadi narasumber dari media suara. Nah, saya khawatir saya kalau itu yang terjadi dari menara air, kita kan nggak tahu tentang airnya itu. Tetapi kalau kita subdiklat itu adalah membentuk file menjadi file yang membuat peserta diklat berkobar-kobar untuk belajar, ya, secara membuat. Soalnya WA saya. Jangan sampai tadi katakan saya itu migran ke digital, kemudian saya banyak ngomong kepada teman-teman muda yang natif digital. Jangan Siapa yang mau coba? ini justru merusak yang natif. Sebelum ada penunjukan gitu ya. Sekali untuk dipikirkan untuk Saya beri kebebasan dulu siapa yang mau coba. konten maupun metodologi. Tetapi juga dari suasana bahwa diklat bukan hanya mendeliver konten, tapi diklat yang paling utama adalah mendevelop karakter. Karakter menjadi analis kebijakan dalam dunia yang baru, dalam dunia yang penuh disrupsi, dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Baik, saya kira itu sebagai pemantik kita juga dalam diskusi ini. Saya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi. Dan saya lihat, halo, Silakan Pak, lanjut Pak. halo, Ya, mangga Pak. ya, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti tren tadi. Selama ini pola yang kita kembangkan sebenarnya bidang suara fungsinya hanya fasilitator. Kita digagas bukan digagas sebenarnya sebuah keharusan. Sebenarnya sudah mencoba ke arah sana dengan kebijakan yang baru sebenarnya. Perhatikan apa yang dibangun dengan perkalan yang ada sekarang dan juga dengan apa namanya dengan benar. Saya izin secara lagi sebentar ya. Sebenarnya dengan kebijakan yang baru yaitu Sekali lagi saya tawarkan siapa yang mau coba. halo, suara saya mohon maaf jelas nggak? Belum. Sudah Let. Iya, Bu, sebentar. Kebijakan yang dikeluarkan oleh sudah sesuai lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi. Nah, untuk itu saya mencoba dalam ngobrol-ngobrol sekarang ini saya akan berbicara tentang bagaimana mendesain dan juga bagaimana strateginya untuk pembelajaran dalam agenda 2. Mudah-mudahan ini juga bisa apa yang diharapkan Mensesnek ya. Tetapi kita akan berbicara substansi modul. Sudah terlihat belum? Karena biar bagaimanapun kata Pak Masih kayaknya Mbak. bahwa kita tidak hanya sekedar delivery konten, ya, tetapi tetap kita konten mastery harus dimiliki. Tetapi bukan untuk bagaimana kita kepada siswa mengajarkan setiap. Teman-teman yang lain sudah lihat? Oh, sudah bisa. Bagi para peserta dalam ini, mereka Ya, silahkan Mbak. kita hanya bagaimana membuka alam pikir mereka nanti untuk bisa mengimplementasikan, bisa juga menganalisis, bisa juga mereka berkreasi ya. Ini yang diharapkan dalam pembelajaran yang ada sekarang ini. Yang kedua kita akan berbicara tentang strategi pembelajaran dan yang ketiga kita akan berbicara tentang pembelajaran. Baik, yang pertama mungkin saya akan berbicara konten. Kontennya sedikit aja, saya kira teman-teman semua sudah paham lah tentang agenda 2 ini ya. Yang harus kita pahami paling satu baca Indonesia. Silakan Mbak. Kembali
Silakan dibahas, Mbak. bahwa kita harus paham tentang Nanti kita diskusi bareng-bareng. Silakan dulu. Sebentar, Bu. Masih mencoba berpikir. Kenapa, Mbak? Masih mencoba berpikir, Bu. Oke. Oke, Bu. Salah tidak masalah ya, semua juga. Ya. mengedepankan kepentingan nasional, mentinggi standar etika publik. Dia harus mampu inovasi, peningkatan pelaksanaan zaman digitalisasi ya. Dan ini dibuka kami dalam konteks blended learning yang sekarang ini atau dalam konteks distance learning dalam keadaan tertentu. Nah, tetapi kita tidak menyampaikan kepada siswa tentang secara langsung bukan secara lagi, kita hanya bilangkan ya di C2, C3, C4, C5 dan C6. Itulah yang harus kita bangun. Jadi untuk yang ini saya simpel aja, tidak akan berpanjang lebar. Ini tuh kepada ibu memperdalam kembali tentang nilai-nilai dasar ASN yang agenda 2 itu. Jangan sampai begini maksud saya. Kita mendukung para peserta. Sementara kita Baik, sambil Mbak Agustina saya izin ke toilet. agenda 2. Nanti kalau ada saya juga akan coba mensimulasikan tentang bagaimana yang saya lakukan di internal di dalam keadaan tertentu. Karena yang pertama kali melakukan adalah di Kementerian Luar Negeri kalau kan. Baik, kepada dari konsep sampai lalu kita akan jelaskan tentang bagaimana melakukan paham kepada konteks implementasi sebagai pelaksana kebijakan publik, paham tentang ayat kebijakan publik. Kesimpulannya adalah menguasai substansi di mata pelajaran pada agenda 2. Teman-teman sekalian, saya mencoba di sini menerangkan, tetapi tidak menutup kalau pemilihan ibu di tengah jalan ada yang kurang paham, boleh dan saya dikatakan kepada kita ngobrol adalah tentang agenda 2 itu. Jadi Anda boleh menginstruksi saya ya di tengah jalan. Baik, yang kedua yang akan saya bahas, mungkin kita akan lebih banyak ngobrol di sini aja lah di strategi pembelajaran. Baik, kita mulai di sini. Bahwa yang harus kita pahami tentang dana positif dari yang kita gunakan teknologi publik. Karena ini yang akan kita bangun di agenda 2 ini. Kita tidak lagi berbicara tentang analisis 1-2 ya, melihat, memahami asumsinya para peserta sudah paham di emosi. Nah, kita bagaimana mengisi ranah-ranah selanjutnya. Maka tentu ini akan sangat tergantung dari asinkronus kita mendesainnya kayak gimana. Karena sinkronus itu ada, maka diharapkan kepada ibu bisa di bagaimana mereka mampu berkreasi, mampu mengevaluasi, mampu menganalisis, mampu menerapkan itu yang paling penting dalam proses pembelajaran ini. Padahal waktunya sangat singkat ya. Untuk blended learning kita melihat kegiatan pelajaran dan ini penempatinya sangat fleksibel, boleh satu-satu ya, satu JP, boleh juga satu JP, 2 JP atau 2 JP, 1 JP ini tergantung dari desain yang akan kita buat. Jadi untuk penempatan JP di
Demikian juga untuk distance learning dalam keadaan tertentu. Kami punya alokasi 10 jam pelajaran. Nah, ini juga penempatannya tergantung dari desain yang akan kita buat. Apakah menjadi 4 kali sinkronus atau 3 kali sinkronus. Ini terserah Bapak dan Ibu sesuai kebutuhan. Itu yang diatur. Mudah-mudahan sampai di sini ini jelaskan. Tetapi bagaimana mengajak para peserta untuk mampu menerapkan, mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, dan mampu berkreasi nanti itu. Maka untuk itu mungkin kalau kita hubungan juga paham teman-teman ini. Bahwa dalam melakukan TPRS learning itu ada. Iya, suaramu agak kecil ya Mbak. Agak bisa dikencengin dikit. Kemudian ada distance Iya, sebentar ya Bu. Itu udah. Di LRA ada yang salah. Ya, Bu. Coba dibahas aja. Nanti kalau yang salah, teman-teman yang lain silahkan sambil diberikan masukan ya, sambil kita review bareng-bareng. Mbak Agustina jelasin aja, nanti silahkan yang lain ikut membahas. Jadi LRA itu didapatkan dari pendapatan belanja sama transfer. Pendapatan di sini kan ada 450 dari pendapatan LRA. Lalu belanjanya ada 460. Lalu ada belanja dikurangi dengan transfer, hasilnya habis ya. Oke, terus ya kalau emang habis kan nggak apa-apa. iya Bu. Terus Lalu di LO ada pendapatan LO dan beban. Pendapatan LO di sini ada 455 dikurangi dengan bebannya 430 sehingga didapatkan surplus LO 25. Lalu untuk LPK isinya ada sal awal. Sal awal didapatinnya dari silpa awal tahun 2019 ini juga yang di keterangannya 55 miliar. Lalu penggunaan salnya penggunaan salnya 0, silpa sikpanya berarti 55 tetap ya. Tetap 55 kan saldo awal dikurangi saldonya 55. Pengurangannya salah itu buat dibenerin. yang mana? Transfer ya? Nah itu tadi yang 450 dan 460 kan minus 10 minus 10 minus 10 ya. Jadi itu sebelum transfer itu sebenarnya ada dulu kan ya, ada surplus defisit ya. Terus dibiayai dengan transfer. Maksud soalnya mungkin seperti itu karena di situ transfernya adalah positif bukan negatif. Jadi justru penerimaan. Jadi di situ diselipkan satu baris dulu. Nah, di sini ada minus. Nah, minusnya itu dibiayai dengan transfer sehingga surplusnya menjadi 0 seperti itu. Begitu, Mas. Tadi siapa yang komen? Ini karena layarnya saya bagi. Kenapa? Saya salah juga tadi. Ada masukan dari yang lain? Cukup? Tadi ya? Untuk pembiayaannya itu dimasukin Bu ke LRA Bu. Nah itu.
Di sini soalnya tidak begitu jelas ya, apakah ini SKPD maupun ataupun PPKD. Teman yang saya baca di sini adalah Pemkab Bacan. Jadi di sini sudah merupakan pemerintah kabupaten. Ya kan? Jadi asumsi saya tadi pas baca soalnya ini juga, loh ini ada transfer ya, dimasukin apa enggak gitu ya. Cuma karena di sini sudah laporan dari pemerintah kabupaten, kita anggap ini adalah LKPD. Tuh, jadi transfernya dimasukkan. Tidak salah ketika Anda kemudian kok hanya SKPD-nya saja, karena memang soalnya tidak menyebut juga sih itu SKPD atau LKPD, tapi kita melihat dari judul di atasnya adalah Pemkab, bukan SKPD kan ya. Kalau SKPD kan berarti dinas apa gitu ya. Kalau ini sudah pemerintah kabupaten, jadi sudah LKPD saudara. Seperti itu. Bukan Bu, saya nanya pembiayaan tadi Bu. Iya. Oh iya. Oh, mana Mas? Ada ya? Ada Bu. Di tabel soal. Oh iya, ada saudara. Berarti kalau ini LKPD berarti pembiayaannya dimasukkan. Ada penerimaan, ada pengeluaran ya. Terus Ada yang penerimaan. Iya betul. Berarti transfernya, sorry saya juga jadi nggak teliti di sini. Transfer di sini adalah setelah belanja, gitu ya? Gitu ya Mas Saiful ya? Iya Bu. Oke, dibenerin Mbak, karena kita masuk ke LKPD ini. Ini beberapa catatan yang harus coba Transfer dulu Mbak. Coba cek di sambil kita mulai kita hafalkan atau kita pahami untuk laporannya dari sedikit-sedikit latihan ini gitu ya. Jadi kita ambil dari yang awal dulu sambil dilihat Mbak supaya mulai familiar gitu ya dengan untuk LRA-nya. LRA tadi yang awal sekali kita bahas. Jadi surplus defisit dulu atau transfer dulu baru? Justru saya coba tolong Mbak Agustina sambil dilihat slide-nya supaya kita sambil familiar untuk format-formatnya. Jadi di sana ada apa saja coba? Kalau saya sebutkan terus Anda tidak berusaha untuk membaca. Tadi saya sudah sampaikan, tapi biar Mbak Agustina baca sendiri coba. Sudah ketemu Mbak? Belum, sebentar. Tapi sudah download ya yang ada di LMS ya? Oh alah belum. Di LMS materinya semuanya sudah ada. Cuma ada pantes lihatnya di mana. Mas Saiful tolong dikasih tahu dong. Itu formatnya gimana? Kalau di LRA pendapatan APAD dulu Bu, terus transfer dari pusat. Terus ada kalau di soal kita kan ini ya cuma poin-poinnya ya, langsung Bu. pendapatan gitu. Pendapatan terus belanja dan transfernya karena di soal itu awalannya akunnya 6 itu beban transfer Bu. Di situ pembiayaan Bu. Jadi di situ belanja dulu, transfer, pembiayaan. baru di situ ada kalau mau dibuat berarti di situ ada surplus defisit LRA gitu kan? Setelah transfer. Setelah transfer itu ada surplus defisit dulu. Nah, nanti kalau ada yang memang ini surplus defisit, baru bawahnya adalah pembiayaan. Pembiayaannya ada 2 juga kalau nggak salah di soal ya. Ada penerimaan dan ada pengeluaran. Silahkan coba dimasukkan angkanya Mbak. Angkanya sih sebenarnya kayak tadi 0 gitu ya. Transfernya
bahan-bahan tentang aneka dan lain sebagainya, tetapi dalam tataran yang praktis, bukan lagi malah memberatkan beban mereka harus baca yang lain-lain. Karena pengalaman saya waktu saya menggali di awal, sangat berat dalam menghadapi emosi. Beratnya kenapa? Pak Guru, modulnya tebal-tebal dan lain sebagainya. Sulit kami memahami. Bener nggak sampai situ? Maka ke depan mungkin emosi harus bahan-bahan praktis yang mudah dipahami oleh maka kita pun tentu sebagai WI, waktu kita memberikan materi. Coba yang lain dikomentari untuk LRA-nya dulu. Menyerapnya dengan mudah. Ya, jadi mungkin tampilan kalau pakai Pendapatan 450. Mas Saiful kok pegang slide yang untuk LRA bukan? Pegang nggak Mas? Atau ada yang pegang selain Mas Saiful untuk slide LRA, LKPD? Cuma kita cocokin bersama-sama. Pertama di sana adalah pendapatan. Ada rinciannya di sana ya. Cuma di soal kita masih sederhana jadi pendapatan saja. Dan di situ berarti totalnya adalah 450. Kemudian belanja di sana ada rinciannya, belanja apa saja, tapi di sini langsung total. Belanja karena belanja ya minus 460. Oke kan? Kemudian di bawah belanja itu ada transfer. Transfer sebesar 10 gitu ya. Oke, nah setelah transfer di sana kalau kita lihat di LRA-nya adalah jumlah belanja dan transfer. Jadi total belanjanya dihitung dulu ditambahkan dengan jumlah transfer. Di insert lagi aja Mbak di atas surplus defisit. Atau mau langsung nggak apa-apa, udah kalau langsung berarti gini. Kalau langsung berarti di situ transfernya itu minus. Jadi 10-nya di minus karena kalau di format di format LRA itu ditambahkan belanja dan transfer. Nah, seperti itu minus 10-nya. Jadi surplus defisitnya berapa sekarang? Ya 20, kemudian pembiayaannya ada pembiayanya itu sudah ini Mbak, sudah saya soalnya lagi nggak baca soalnya. Coba saya cek ke soalnya dulu. Pembiayanya penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa? Ada 2 soalnya. Pembiayaannya di sini adalah penerimaannya 55. Oh, pengeluaran pembiayaannya 0 ya. 0 berarti 55. Oke. Jadi kalau gitu sekarang kita tinggal setelah pembiayaan ada apa Saudara? Di LRA. Setelah pembiayaan. Nah, berarti di situ langsung selisih lebih atau sisa lebih pembiayaan anggaran. Nah, berapa itu? Karena tadi pengeluaran pembiayaannya 0, berarti minus 20 ditambah dengan 55. Berarti ketemu adalah silpanya adalah 35. Seperti itu. 35 ya? Tadi saya ngomong berapa? Saya ngomong berapa Saudara? Ini Oke. Kalau LRA sebenarnya nggak ada hubungannya dengan laporan yang lain. Oh, dengan LP SAL ya. Nah, sekarang yang kita buat berikutnya adalah yang diminta LRA kemudian LP SAL. LP SAL-nya coba kita lihat. LP SAL-nya pertama adalah saldo SAL awal 55 gitu ya. Kemudian penggunaan SAL-nya 0. Silpa-sikpanya adalah, nah itu diganti berarti ya Mbak ya. Silpa-sikpanya berapa jadinya? Ada kan? Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tadi ada? 35, oke. Kemudian ada berarti 85 ya? 90. Sal awal sudah ada angkanya ya di soal ya? Iya. Oke, enggak ada koreksi kesalahan di sana di soal? Tidak.
Nggak ada ya? Oke, tidak ada. Sip. Oke. Baik, berarti untuk yang basis kas kita sudah selesaikan LRA dan LP-SAL. Sekarang kita ke yang basis aktual, kita mulai dari LO. Silahkan Mbak, coba kamu sendiri jelaskan untuk LO sambil yang lainnya silahkan amati LO-nya. Ada yang harus dikoreksi atau tidak terkait dengan LO. Untuk LO kan memakai basis aktual. Di dalamnya ada pendapatan, beban, surplus defisit dari operasi, kegiatan operasional, surplus defisit sebelum kos luar biasa, dan hasil akhirnya surplus defisit LO. Tapi di soal yang diketahui hanya pendapatan dan beban. Jadi di sini ada pendapatan sebesar 455, lalu ada beban sebesar 430, kita kurangkan dan dapat hasil surplus defisit 25. Oke, lanjutkan. Kalau ini ada kaitannya soalnya. Ketika ini salah, pasti berikutnya juga akan salah gitu kan ya. Oke, jadi ada surplus defisit sebesar 25. Kita lanjut ke LPE dulu. Prosesnya kan dari LO ke LPE. Iya. LPE. Untuk LPE isinya ada ekuitas awal, surplus defisit LO, koreksi yang langsung menambah pengurangan ekuitas, saldo RKPPD untuk LPE SKPD, dan hasil akhirnya ekuitas akhir. Diketahui dari soal itu hanya ekuitas awal dan surplus defisit dari LO yang tadi, Bu. Ekuitas awalnya ada 2.355 miliar, sedangkan tadi surplus defisit LO-nya kita dapetin 25. Ditambahkan jadi hasilnya 2.380. Oke, kita cocokkan itu, kita masukkan ke ekuitas balance atau ke neraca balance atau tidak gitu ya. 2380. Silahkan dicoba masukkan ke neraca. Lanjutkan ke neraca. Ada aset, kewajiban, sama ekuitas. Yang diketahui dari soal ini ada aset sebesar 2.500, kewajibannya ada 120, lalu kita cari hasil ekuitas ini dari aset minus dengan kewajiban. Jadi aset kan 2.500, kita kurangkan dengan 120, hasil akhirnya 2.380. Ekuitas yang dibaca dan dikalikan hasilnya sama 2.380. Oke, itu. Tapi kalau kita ke format neraca, kita juga bisa nyocokinya aset ditambah kewajiban. Coba di bawah kewajiban di insert satu line lagi Mbak, satu row, sorry. Oh ya, boleh. Oke, itu tinggal dikontrol D aja, oke. Nah, di situ ditambahkan aset dan kewajiban. Itu kan total aset dan plus kewajiban ya. Nah, singkat aja udah gitu aja. Berapa itu totalnya? Oke kan? Jadi sebenarnya ekuitas itu harus sama dengan aset ditambah kewajiban. Nah, di sini aset ditambah kewajibannya 2380. Kita cocokkan dengan LPE itu sudah sama dengan ekuitas akhir. Kebetulan ini soalnya memang simpel ya. Jadi kita bisa langsung dari situ. Sudah balance antara aset plus kewajiban dengan ekuitasnya. Nah, ini kira-kira latihan simpelnya ya. Latihan simpel dari laporan keuangan Pemda. Simpelnya. Nanti kalau misalnya latihan yang soalnya udah banyak ya intinya akan kembali ke akun-akun pokok ini. Hanya saja dijabarkan tadi kan pendapatan LO itu apa saja. Cuma ya ujung akhirnya adalah nanti total pendapatan LO, total pendapatan LRA dan seterusnya. Itu ya. Jadi kaitannya kalau LRA itu dengan LP-SAL, sementara LO, LPE dan neraca itu yang ada kaitannya. Jadi ini neracanya mending dipindahkan ke bawah karena kaitannya garis lurusnya neraca itu dengan LPE. Gitu. Nah, itu teman-teman terkait dengan latihan kita, latihan sederhana dulu. Minggu depan baru kita akan latihan yang kompleks terkait dengan laporan keuangan. Masih ada waktu sekitar berapa saudara? Ini jam 12.21. 12.21 berarti sekitar berapa? 39 menit gitu ya. 39 menit
Saya Mbak bisa minta tolong di stop, tapi disimpan dulu barangkali biar Ya, nanti siapa tahu ada yang tetap ya Bu. Izin bertanya Bu, yang tadi Bu LPSAL Bu. Mhm. Itu yang disoalkan ada kalimat di seluruh awal tahun dimasukkan ke penerimaan pembiayaan, itu masuk ke penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan di LPSAL enggak Bu? Saya share screen aja ya. Yang tadi Bu. Sebentar Mas, saya nggak hafal ya masalah gitu. Kita baca saja. Anda lihat apa saudara sekarang? Yang Anda lihat apa? PPT Bu. PPT. Oke, ini kok saya soalnya layarnya banyak banget. Ini pasti rekamannya Mas Aditya nggak karu-karuan gitu ya. Karena saya berubah-ubah. Kita coba baca soalnya. Yang mana Mas? Yang dimaksud? Yang di keterangan poin A Bu. SIPA awal tahun 2019 sebesar 55 miliar, seluruhnya dimasukkan ke dalam penerimaan pembiayaan. Itu nanti yang di penyusunan LPSAL-nya ada pengaruh Bu, yang kan apa ya? Tadi kan memang ini masuk sebagai penerimaan pembiayaan, sebenarnya kaitannya ada di sini ya. Jadi pembiayaan untuk tahun 2019 itu bukan dari hutang, bukan dari apa, tetapi adalah dari penggunaan SILPA tahun 2019. Kalau kita lihat tadi dari yang dikerjakan Mbak Agustina, RRA-nya tadi terdiri dari apa saja Mbak? Termasuk pembiayaan ya, pembiayaannya itu adalah dari SILPA. Kenapa? Yang ditanyakan kenapa Mas? Bingungnya di mananya? Ini Bu, di format LPSAL itu kan ada satu baris itu penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Bu. Itu dimasukkan 55 atau 0 aja Bu? Jadi ini apa? Ekuitas. Di sini ya. Ini adalah saldo anggaran lebih, kemudian penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan. Ini yang tahun berjalan, Mas. Kalau tadi kan SILPA awal sebenarnya. Itu dari tahun sebelumnya. Jadi 55 itu sudah masuk di tahun sebelumnya. Tahun 2019. Karena tadi jadi agak bingung kalau misalnya mau dimasukkan ke sini, berarti saldo awalnya justru yang 0 karena kita tidak tahu saldo sebelumnya ya. Ya kan, saldo sebelumnya tidak ada. Kalau misalnya kita lihat dari soalnya, coba ini kayaknya, oke makasih, ini kayaknya mana tadi? Ini adalah mana sih? Soalnya di sebelah mana kok saya jadi lupa. Oh, ini adalah kita cermati SILPA awal tahun 2019. Sementara di atasnya adalah neraca per 31 Desember 2019. Ada nggak dari 2018? Tidak ada. Tidak ada informasi dari 2018 ya. Kalau seperti itu, bisa aja kita asumsikan bahwa ini bukan sebagai saldo awal. Tadi saya terpengaruh dengan sini ya, SILPA awal tahun 2019. Tapi kalau ini terima kasih karena Mas Saiful sudah mengingatkan bahwa karena ini sama-sama di 2019, berarti tidak kita masukkan sebagai saldo awalnya 0, kita masukkan sebagai penggunaan SILPA. Gitu ya, tadi di Mbak Agustina tolong dikoreksi karena itu ini dari penggunaan tahun berjalan. Ini sama-sama di tahun 2019. Kecuali kalau ini adalah dari SILPA tahun 2018 misalnya. Kalau itu berarti masuk sebagai saldo awal. Karena ini sama-sama 2019 berarti penggunaan di tahun berjalan. Begitu Mas Saiful maksudnya? Awal tahun 2019 itu bukannya sama dengan akhir 2018, Bu? Nah itu ya iya, Bu. Kalimat yang di bawahnya ini yang menjadikan ini kan sebagai penerimaan pembiayaan. Kalau pembiayaan otomatis kan itu asumsinya adalah transaksi pembiayaan di tahun berjalan kan? Itu yang kemudian memang soalnya sangat apa ya, sangat bukan sangat luas tapi apa ya Mas ya,
bisa mengakibatkan berbagai persepsi tadi. Cuman saya lebih menggarisbawahi di 2019 karena ini adalah silpa awal tahun 2019 dan di sini loh yang penerimaan ini kebetulan angkanya kok ya sama gitu ya. Angkanya di sini sama. Di sini penerimaan pembiayaan silpa awal tahun persis banget kan kalimatnya. Ini di sini soalnya ada penerimaan pembiayaan silpa awal tahun. Teman-teman yang lain silahkan kalau punya argumen apakah ini kemudian masuk sebagai saldo awal ataukah yang merupakan penggunaan silpa tahun berjalan. Karena kalimatnya memang bisa dimasukkan ke kedua-duanya sebenarnya. Kalau dibaca kalimatnya loh. Silpa awal tahun 2019, ya. Ini Mbak Sari silakan. Kalau menurut saya yang silpa awal tahun ini masuk ke saldo awalnya, Bu. Karena kalau nggak salah itu di PKD, kalau nggak salah ya, Bu. Nah, silpa akhir tahun lalu itu menjadi silpa awal tahun dan sebagai penerimaan pembiayaan. Kan kalau dari daerah sendiri nggak boleh berhutang ya, Bu. Jadi silpanya itu digunakan sebagai pembiayaan. Mungkin penggunaan sal ini kalau misalnya penerimaan pembiayaan yang dananya itu dari silpa digunakan gitu, Bu. Mungkin itu baru menjadi penggunaan sal. Baik. Ini tuh kalimatnya yang saya juga bingung. Kita baca 71X deh, penerimaan pembiayaan silpa awal tahun gitu ya. Nah, ini tuh seolah-olah menjadi transaksi sekarang kan? Gitu kan? Transaksi sekarang. Nah, kemudian kalau kita kebaca keterangannya, silpa awal tahun 2019 bla 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 ini angkanya seluruhnya dimasukkan ke dalam penerimaan. 55 yang ada di sini sama nggak dengan 55 yang ada di sini? Sama nggak Mbak Sari? Ini dua angka yang berbeda karena kebetulan sama atau memang ini adalah barangnya itu sama gitu ya. Sama kan sebenarnya. Ini menjelaskan yang ini gitu ya. Nah. Benar Kak, kalau misalnya ini kalau di sini dikatakan saja silpa awal tahun, cuma silpa awal tahun itu adalah berasal dari penggunaan silpa yang berasal dari tahun 2018, itu malah akan lebih jelas. Jangan menggunakan awal tahun 2019, sementara di sini juga 2019. Jadi kita ini tuh sebenarnya silpa yang berasal dari yang disepakati atau transaksi tahun ini atau memang yang sudah dicadangkan akhir tahun lalu untuk pembiayaan sekarang. Ya enggak? Saya ajak Anda berpikir ini. Ya kan? Kalau keterangan di sini justru membuat bingung kalau menurut saya, bukan memberikan penjelasan, tapi justru membuat bingung. Kalau tidak usah pakai awal tahun 2019 itu malah lebih mudah. Jadi silpa itu berasal dari silpa tahun 2019, 2000 saya jadi ikutan 2018 yang dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan. Terus di soalnya sini juga dijelaskan bahwa ini mau dikasih dalam kurung A misalnya ya, sehingga penjelasan ini merupakan jelas bahwa ini menjelaskan 71. Oke. Kalau seperti itu, khusus untuk yang soal ini kita sepakati saja, apakah persepsi kita ini adalah silpa tahun 2018 yang digunakan di 2000, artinya sudah dicadangkan di 2018 gitu ya. Kalau menjadi penerimaan di sini, ini masih merupakan penggunaan loh. Karena kalau kita lihat di sininya, kembali saya ke LP SAL. Mana saudara? Saldo anggaran lebih awal. Saldo awal ya. Kedua adalah penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Nah, yang mana saudara? Kalau Anda baca dari ini. Saya pun senyum-senyum aja gitu ya. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Kalimat sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Ini sama persis dengan kalimat yang digunakan di 71. Ya. 71. Oke. Cuma berarti kita tidak mengetahui berapa saldo anggaran lebih awal. Tapi yang kita ketahui adalah yang sudah
gunakan sebagai penerimaan pembiayaan di sini. Gitu ya. Ya, semoga nanti di soal berikutnya lebih jelas lah. Kalau ini kita persepsikan itu adalah saldo yang sekarang. Tuh. Semoga nanti berikutnya lebih jelas. Sebenarnya Anda mengasumsikan dua-duanya juga tidak salah juga, karena tergantung persepsi tadi kan. Karena memang kalimatnya terlalu jamak sehingga masing-masing orang bisa memberikan pendapat yang berbeda-beda. Gitu. Bu, gimana kalau nanti di ujian menjumpai seperti itu? Itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Kalau seperti itu, silahkan Anda bikin asumsi, sehingga saya tahu apa yang ada dalam pikiran Anda. Jadi saya akan lihat kembali soalnya. Jangan-jangan soalnya kayak seperti ini yang menjadikan masing-masing orang bisa berbeda persepsi. Kan yang bikin soal juga manusia ya, jadi bisa ambigu. Kalau memang ambigu, jawaban dua-duanya akan saya benarkan. Seperti itu. Tapi karena saya nggak mengerti apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang Anda maksud, tolong itu tulis di asumsi. Saya selalu seperti itu ke mahasiswa. Tulis asumsi yang Anda pahami dari soal itu apa, sehingga saya mengikuti asumsi Anda. Gitu ya, karena memang kalimatnya ambigu. Itu ya sementara solusi dari saya, gitu ya, solusi dari saya. Baik, masih ada waktu 30 menit. Saya akan coba review materi hari ini, tapi sebelum ke kuisi, saya akan sampaikan ada tugas buat Anda. Ada tugas buat Anda. Tadi di depan sekali saya sampaikan, ketika terjadi perbedaan PP 71 dengan Permendagri 77, mana yang akan digunakan? Tadi ada yang jawab, Mbak siapa tadi? Mbak Riki apa siapa tadi ya? Bukan Mbak Riki tadi kalau nggak salah. Atau tadi jawab bareng Mbak, oh sorry itu jawabnya tadi bareng-bareng, jadi saya nggak catat siapa-siapanya. Oh kita menggunakan Permendagri Bu, itu tadi jawaban dari Anda, gitu kan ya. Nah sekarang ada perbedaan-perbedaan yang memang terjadi di PP 71 yang tadi sudah kita bahas, LKPD-nya ya, Pemdanya, dengan Permendagri 77. Tugas Anda buat analisis apa perbedaannya supaya Anda tahu, gitu ya. Nah di sini saya mengatakan bahwa akan lebih baik jika analisis Anda disertai contoh. Artinya Anda bisa mengambil salah satu contoh laporan Pemda misalnya, itu juga boleh. Ini bukan harus ya, akan lebih baik. Nah kemudian hasil analisis diketik pada format MS Word, jadi diketik aja, nggak usah tulis tangan. Kertas A4, nah ini selanjutnya. Karena Anda tidak ada kuliah hari ini, kalau ini saya ubah menjadi 5 April 2359 gimana? Gimana saudara? Tetap itu atau saya ubah? Ini ditanya saudara. Tetap seperti itu 6 April pukul 17 atau saya ganti 5 April 2359. Ini belum saya masukkan LMS. Jadi setelah kita sepakat baru saya masukkan LMS. Mohon maaf Bu sebelumnya. Ini siapa? Trisha Bu. Kenapa Mbak? Kalau bisa tetap hari Selasa, soalnya setelah ini saya ada ibadah ke Pura Besakih. Kebetulan kayaknya sampai agak pagi itu, nanti malam lewat. Oh, ada yang beda. Kalau seperti itu sih nggak apa-apa Mbak. Kalaupun kau terlambat nggak masalah. Asal yang lain tetap sepakat, itu nggak apa-apa. Jadi kalau alasannya bisa dipertanggungjawabkan nggak apa-apa. Yang lain gimana? Mau kompak dengan Trisha atau malam nanti? Pasti memilih mendukung Trisha ya. Oke, baik. Jadi tetap ini tidak akan saya ubah. Ini yang akan saya masukkan ke LMS, termasuk waktunya juga. Tapi bagi yang sudah selesai, nggak usah ditunda-tunda, silahkan dikumpulkan. Tentunya itu akan menambah nilai partisipasi Anda. Lebih cepat tentunya lebih baik gitu ya. Itu. Tapi paling lambat adalah 17. Kalau terlambat dari ini, apakah nggak saya terima? Saya terima tetap. Tetapi akan mengurangi nilai partisipasi. Itu saja. Nilai tugasnya tetap ya, kecuali lagi alasan Anda bisa saya pertanggungjawabkan. Misalnya tadi Mbak Trisha ternyata Bu, saya ternyata ibadahnya sampai jam 18 gitu ya. Ya kalau itu kan alasannya bisa dipertanggungjawabkan ya.
Asal alasannya jangan lupa gitu ya. Bu, saya lupa, nah itu nggak bisa gitu kan. Oke, itu teman-teman untuk hari ini ini tugas kalian sampai besok gitu ya. Nah, untuk berikutnya untuk menutup hari ini silahkan Anda bergabung di sini. Atau kalau mau saya share langsung, ini pakai Guizi ya, jadi saya coba review soal minggu lalu dan hari ini. Coba saya langsung buka Guizinya saja. Mungkin lebih mudah. Mana tadi? Tenang, multiple choice ini ya. Baik, saya share di sini. Silakan Anda buka kuisinya dan Anda gabung di sini. Saya share. Anda gabung di situ. Setelah Anda join, Anda boleh meninggalkan ruang Zoom untuk Anda lebih berkonsentrasi di kuisi, dan saya tutup pertemuan di Zoom setelah nanti semuanya gabung. Atau sekarang aja saya tutup, tapi saya tunggu untuk semuanya gabung baru akan saya start gitu ya. Oke, sampai di sini silakan Anda pelajari formatnya lagi, dan perkuliahan kita di Zoom selesai sampai di sini. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan menggunakan WA Group. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa hal yang membutuhkan kita harus memutuskan gitu ya, menyatukan pendapat. Oke. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan join di sini ya. Yang sudah silahkan live, silahkan. Pakai nama asli ya, biar saya nggak bingung masukin nilainya. Oke, selamat siang. Sudah lumayan banyak. Masih ada yang membutuhkan ininya, kodenya. Oke, yang sudah join bisa live Zoom, silahkan. Oke, sudah berkurang satu, silahkan. Yang lain boleh meninggalkan dulu. Saya masih menunggu.